Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin nasin fatawafani ghairi maftun. Alhamdulillah Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini, pagi yang cerah ini, semoga kita mendapatkan bagian dari doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku ini di waktu pagi. Alhamdulillah di bulan Rajab kita bisa melanjutkan materi kita di dalam kitab Umdatul Ahkam. Sebelumnya kita memberikan sebuah mukadimah bahwa mukjizat Al-Quran ini luar biasa. Bisa kita dalami dengan kita belajar melalui asbabun nuzul, yaitu mempelajari Al-Quran dari sebab turunnya. Surat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq 1-5, kemudian Al-Mudaththir, Al-Muzammil, kemudian Al-Fatihah. Atau dari tertib suratnya, dari Al-Fatihah sampai Anas, dan semuanya ini mukjizat, Pak, mukjizat. Al-Fatihah artinya pembuka, dan Al-Fatihah ini adalah intisari dari Al-Quran. Maka kalau ulama-ulama dahulu ini membuat sebuah buku, maka mereka membuat mukadimah, Pak. Dan kalau orang tidak membaca mukadimahnya, dia tidak akan tahu isinya. Maka rangkuman isi itu berada dalam mukadimah. Maka Al-Quran mukadimahnya adalah Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah diperes lagi. Ini dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadaku kami beribadah dan hanya kepadaku kami meminta pertolongan ini menjadi satu ayat ini oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjadi satu buku, Pak. Bukunya judulnya adalah Madarijus Salikin, sekitar 600 halaman dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an ini semuanya ada munasabahnya. Munasabah itu apa? Munasabah itu ada keterkaitan. Maka ada seorang ulama itu menulis tafsir, cuma tafsir yang di situ hanya ditulis tentang munasabah, tentang keterkaitan antara surat satu dengan surat yang lain. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kita harus memahami kalau kita belajar Al-Quran, kita memahami yang namanya Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah ini dibatasi dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat yang sebelum hijrah disebut surat Makkiyah, Pak. Kalau sudah hijrah disebut Madaniyah.
Walaupun kadang-kadang turunnya tidak di Madinah, karena Rasul sering safar, sering berjihad fisabilillah, kadang ada Fathul Mekah, kadang ke Suriah, kadang mungkin ke Khaybar, kadang mungkin ke Wadi ke Taimah dan yang lainnya. Ini tatkala turun di situ disebut Madaniyah. Madaniyah itulah surat-surat yang turun di mana? Setelah Nabi hijrah. Bisa surat, bisa ayat, Pak. Karena kadang-kadang ada satu surat itu sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata 114 surat itu terbanyak turunnya di Mekah. 114 surat terbanyak di Mekah. Tapi ternyata ayat-ayatnya terbanyak turunnya di Madaniyah, ya. Kalau suratnya terbanyak Makkiyah, tapi kalau ayat-ayatnya terbanyak Madaniyah. Karena ciri Makkiyah itu kan pendek-pendek, Pak, ayat-ayatnya. Sedangkan Madaniyah panjang. Dan isi di Makkiyah itu isinya tentang apa? Isinya tentang akidah, akhlak, keimanan. Kalau Madaniyah isinya tentang hukum. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa surat terbanyak turun adalah Makkiyah? Supaya menguatkan sahabat tatkala nanti diberi hukum, sahabat itu mampu melaksanakannya. Karena diberi pondasi yang kuat. Karena hukum itu kan berat, Pak. Sholat, puasa, haji itu kan berat. Hanya bisa dikerjakan tatkala imannya kuat. Maka surat-surat yang ada di dalam Makkiyah ini adalah menguatkan keimanan, akhlak dan yang lainnya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ingin lihat ada perbaikan tentang masalah hijrah. Banyak hari ini para orang-orang punya semangat hijrah. Hijrah dari apa namanya? Dari ribawi kepada yang lebih barokah. Hijrah dari akhlak yang jahiliyah kepada akhlak yang baik. Banyak para artis yang pakainya seronok sekarang sudah pakai jilbab. Hijrah itu betul bagus, Pak. Tapi kalau hijrah tidak dikuatkan pondasinya, imannya, akidahnya, akhlaknya, pasti nanti di persimpangan jalan dia akan digelincirkan oleh setan. Orang kok punya semangat lepas dari riba menuju yang lebih barokah, yaitu jual beli yang tidak ada unsur ribanya, kok dia tidak kuat iman dan akidahnya, pasti akan terhempas di tengah jalan. Beda dengan Nabi, Pak. Nabi itu dikuatkan imannya, takwanya, kemudian baru diberi beban. Maka bagi teman-teman yang punya semangat hijrah ini, mari kuatkan pondasi. Kalau tidak diberi pondasi yang kuat, pasti akan dibelokkan oleh setan. Karena iblis itu turun ke bumi bertemu dengan Nabi Muhammad ini selama hidupnya 2 kali, Pak. 2 peristiwa besar. Iblis tidak mewakilkan dengan anak buahnya, yaitu peristiwa hijrah. Yang kedua perang Badar. Itu iblis tidak mewakilkan. Bagaimana iblis menghalang-halangi Nabi untuk hijrah ke Madinah. Karena hijrah itu adalah momentum besar manusia dalam kehidupannya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau jenengan belajar Al-Qur'an, belajar surat, carilah muqtada suwar. Apa itu, Pak? Muqtada suwar itu? Muqtada suwar itu adalah tema besar dalam surat itu. Contohnya surat Al-Baqarah. Temanya apa? Al-Baqarah itu. Tema besar surat Al-Baqarah itu apa? Temanya tentang manusia, tentang identitas manusia, ya. Yang manusia ingin dijadikan apa? Khalifah di muka bumi, jadi pemimpin. Tapi kenapa namanya Al-Baqarah? Padahal Al-Baqarah itu apa? Sapi betina. Apa hubungan sapi betina dengan manusia? Ada yang tahu, Pak? Kenapa? Hubungannya apa sapi dengan manusia? Termasuk surat terakhir itu An-Nas. An-Nas itu kan juga manusia. Karena Pak, peradaban terbaik itu adalah peradaban manusia. Peninggalan peradaban terbaik adalah manusia, bukan bangunan. Nek bangunan Fir'aun ada, piramida itu Pak, bekas zaman Fir'aun itu Pak. Zaman kaum Ad juga ada ya, yang dipahat-pahat itu. Kalau peradaban hanya ditinggal hanya bangunan, itu ciri peradaban rendah. Kok bupati wali kota kok pinginnya membangun trotoar sebagai kenang-kenangan, itu peradaban rendah. Karena peradaban bagus itu adalah melahirkan manusia yang baik. Peradabannya adalah SDM manusia. Termasuk Pak, bangun sekolah itu bukan bangun bangunan. Karena yang bisa menjalankan kurikulum dan menghentikan kurikulum itu guru, Pak. Hanya SDM-nya ra ono mandek, Pak. Maka manusianya dulu yang dibangun. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Fatihah adalah Al-Baqarah. Karena itu manusia, tentang manusia. Percuma bangunannya mewah, pengelolanya nggak ada, SDM-nya. Tidak akan mungkin dia jalan. Yang bisa menghentikan dan menjalankan kurikulum adalah guru. Mau jalan atau tidak. Kenapa Al-Baqarah? Ada yang tahu kenapa? Kenapa kok sapi betina judulnya? Ya? Ternyata Anda tahu sapi betina itu kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel ya, yang dia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih sapi. Gara-gara apa? Gara-gara ada pembunuhan. Ada pembunuhan, kemudian tidak tahu siapa yang membunuh. Mereka diskusi dengan Nabi Musa, minta petunjuk Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, turunlah wahyu, minta kepada Musa alaihissalam, kepada Bani Israel suruh menyembelih seekor sapi betina. Nah, ini diingat, Pak. Kadang-kadang apa hubungan, Pak? Mencari pembunuh dengan menyembelih sapi. Ada hubungannya, Pak. Tapi kita disuruh apa? Sami'na wa ata'na gufron naga. Kadang-kadang perintah Allah itu tidak sejalan dengan akal sehat. Nah, ini perlu diperhatikan, Pak. Coba jangan pakai akal yang paling sehat. Hubungannya golek pembunuh kalau mencari menyembelih sapi ini ketemu apa enggak, Pak? Carinya sidik jari, Pak. Carinya CCTV. Pembunuhan, Pak. Tapi nyembelih sapi, ya nyembelih sapi. Maka kadang-kadang ya perintah Allah itu tidak sejalan dengan akal sehat. Tapi kita disuruh untuk apa? Taat. Kalau semua dinalar dipakai akal, jadi menuhankan akal sebagaimana orang-orang Mu'tazilah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang Yahudi gagal jadi manusia terbaik.
Gara-gara apa? Gara-gara dia nawar, Pak. Seharusnya cuma nyembelih sapi, dia tanya sapinya seperti apa, sehingga hampir mereka tidak jadi menyembelih sapi karena apa? Kesulitan mencari sapinya itu, Pak. Jadi orang Yahudi gagal menjadi manusia terbaik gara-gara sapi betina. Maka judul suratnya Al-Baqarah. Supaya apa? Umat Muhammad tidak meniru kegagalan orang Yahudi menjadi manusia terbaik. Ternyata mereka juga nanti menyembah sapi, yaitu Samiri ya. Ini perlu diperhatikan. Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina. Supaya umat ini tidak gagal menjadi manusia terbaik gara-gara ngeyel ya. Suruh nyembelih aja tanya kayak apa bentuknya, warnanya seperti apa, sapinya seperti apa, akhirnya mereka kesulitan. Kemudian Ali Imran. Ini ya. Ali Imran itu artinya apa? Keluarga Imran. Di Al-Quran ada berapa nama yang bukan nabi tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menjadi contoh umat ini. Ada Luqman, itu juga bukan nabi, jadi satu surat. Ada Imran, itu juga bukan nabi. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa Ali Ibrahima wa Ali Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, kemudian Nuh, kemudian keluarga Ibrahim, kemudian Allah memilih keluarga Imran atas seluruh keluarga. Muqtada Saur, tema besar dalam surat Ali Imran itu apa, Pak? Temanya? Tema besarnya adalah keluarga, ya? Adalah keluarga yang terbaik itu keluarganya Imran. Kalau kita ingin nanti menjadi keluarga terbaik, contohlah keluarganya Imran. Dari Imran lahir Maryam, dari Maryam lahir Isa alaihi salam. Keluarga terbaik itu, Pak. Tapi kenapa kau bukan nabi, Pak? Kenapa, Pak? Kan ada keluarga Ibrahim gitu ya. Tapi ayat itu surat itu judulnya Ali Imran. Kenapa? Bukan keluarga Nabi. Kalau keluarga Nabi pasti manusia membantah. Mereka akan berdalil pantas keluarga terbaik karena Nabi dapat wahyu. Ini bukan, ini manusia biasa. Tapi menjadi keluarga yang terbaik, maka disebut surat Ali Imran. Yang ketiga, sebelum kami bahas ini sebentar ya, supaya jenengan nanti belajar Al-Quran itu paham, Pak, nggak bingung. Carilah tema besarnya itu apa. Surat An-Nisa, An-Nisa ya. Ini nanti juga ada. Kenapa ada urutannya An-Nisa itu? Kenapa? An-Nisa itu tema besarnya adalah apa? An-Nisa. Itu wanita. Pasti salah, Pak, wanita. Tema besarnya apa? Hak-hak. Hak-hak, Pak. Kalau jenengan baca An-Nisa itu ada tentang waris. Ya. Waris itu utuh, Pak. Nabi hanya nambahin sedikit langsung dari Allah itu, Pak. Itu hitungannya itu, Pak. Ya. Nabi nambahinnya cuma sedikit. Tentang waris, ya, tentang waris. Kemudian tentang ayat poligami, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum ala ta'tadilu fawahidatin. Saya bertanya, poligami itu menguntungkan wanita atau merugikan, Pak? Menguntungkan atau merugikan, Pak, poligami itu, Pak? Karena fankihu ma tobalakum minan nisa. Kenapa ayat itu namanya An-Nisa? Karena wanita adalah makhluk yang lemah, yang sering didolimi. Maka di zaman jahiliyah dulu, wanita tidak mendapatkan warisan. Malah kadang-kadang wanita itu bisa diwariskan, Pak.
Kalau bapaknya punya istri dua, kadang-kadang anaknya ngambil ibu tirinya. Sama tatkala saya dulu dakwah ke Flores itu, kalau ada seorang wanita itu menjanda, maka wanita itu adatnya mereka menjadi milik keluarga. Berarti pihak yang sering terdolimi, Pak. Karena pihak lemah maka judulnya Anisa. Nah, ya. Karena itu masalah hak. Masalah hak. Maka Al-Quran beda. Kalau laki-laki dapat 2 warisan ya, perempuan dapat 1. Itu adil nggak, Pak? Adil nggak, Pak? Seperti jenengan punya anak 1 kuliah, 1 masih TK. Kalau jenengan ngasih uang saku sama, berarti jenengan tidak normal, itu Pak. 1 kuliah, 1 TK, Pak. Nek sakune podo. Nek wong komunis kan sama rasa sama rata, ya. Adil itu kadang-kadang tidak sama ukurannya, ya. Tidak harus sama. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat poligami ini turun berkenaan melindungi hak wanita dan membatasi pria. Karena di zaman sebelum turun ayat ini, para sahabat ada yang istrinya 10, 15 mungkin ya, 20 ya, kayak Raja Pakubono apa Hamengkubono ya, selire akeh ya. Maka datang ayat Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'tadilu fa wahidah ini untuk membatasi laki-laki itu cuma boleh maksimal berapa? 4. Karena kalau lebih dari 4 dia tidak akan mungkin bisa memberikan hak kepada wanita. Maka harus 4 paling maksimal ya. Tapi kalau khawatir tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Maka menikah itu kan 1 ya punya ilmu, kalau menikah lagi ya. Yang kedua dia harus qawam. Nanti saya cerita qawam itu seperti apa? Harus qawam. Harus qawam. Nek tidak hancur itu, Pak. Tidak punya ilmu nikah meneh hancur karena tidak qawam. Tapi perlu diingat, Pak. Perlu jangan survei ibu-ibu, jangan di demo saya nggih. Laki-laki itu kalau fitrahnya masih lurus, masih hanif, pasti pengen punya istri lebih dari 1. Nek mboten percaya di survei, Pak. Kalau masih fitrahnya lurus. Pak. Saya ingin cerita 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar sampai sahabat mulia Utsman bin Affan, yang istrinya 1 itu cuma 1 orang, yaitu Ubaidah ibnu Jarrah. Ubaidah itu menjadi presiden Syam. Syam itu meliputi 6 negara, Pak. Kenapa Ubaidah itu istrinya 1? Ternyata jawabannya 1. Umar bin Khattab itu orang yang sangat keras, paling takut dengan Ubaidah. Tatkala Umar bin Khattab itu masuk rumah Ubaidah, ternyata hartanya Ubaidah itu cuma 3. Kuda, pedang, dan perlengkapan masak. Maka sampai-sampai Umar mengatakan, "Ya Ubaidah, dunia telah merubah kita, tapi tidak merubah Anda." Sampai Umar bin Khattab ini punya keinginan. Dulu saya ditunjuk Abu Bakar jadi khalifah, kalau saya pengen menunjuk Ubaidah menjadi pengganti saya. Ternyata Ubaidah meninggal kena penyakit taun, pandemi. Hari ini corona ya, kena taun Ahwas. Beliau meninggal kena taun ya. Waktu itu Ahwas daerah beliau kena pandemi. Umar bin Khattab mengirim surat kepada Ubaidah untuk meninggalkan Ahwas. Dijawab oleh Ubaidah, "Saya tidak akan meninggalkan Ahwas." Ya. Maka Umar menangis, Pak. Kalau Ubaidah ini meninggal, Ubaidah ini masya Allah seorang presiden, hartanya cuma pedang, makanan dan tempat memasak dan kuda. Karena beliau tidak minat dunia, tidak minat dunia. Tapi yang hadir di sini saya yakin semua minat dunia, enggak ada yang enggak minat.
tapi karena tidak bisa berbuat adil, itu ya. Ini harus ada dua, orang menikah lagi itu syaratnya dua, Pak. Berilmu dan qawam. Nanti saya tanya cerita tentang qawam itu ya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang ayat qawam, ar-rijalu qawamuna 'ala nisa bima faddallah ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalinas. Dalam soal nisa itu ada ayat yang bunyinya ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Qawam itu maknanya banyak. Satu, qawam itu maknanya tiang. Berarti apa? Laki-laki menjadi sandaran bagi wanita. Yang kedua, qawam itu maknanya mengayomi. Suami itu pengayom, pendidik, pemimpin, ya, pengatur. Maka laki-laki itu harus bisa qawam pada istrinya. Kalau tidak bisa qawam atau hilang keqawamannya, maka pernikahan itu bisa tidak harmonis, bisa menjadi malapetaka karena laki-lakinya tidak qawam. Salah satu bentuk qawam adalah suami menjadi tulang punggung. Tugas suami saat ini adalah memberikan nafkah. Istri itu boleh mencari maisah, boleh mencari kehidupan, boleh mencari uang, boleh. Tapi untuk dirinya, Pak, kecuali dengan kerendahan hati dia membantu suaminya. Termasuk tidak qawam itu punya cicilan mobil, ngomong ibu bojone bayar berdua. Ini ono bayar listrik jenengan separuh, aku ya separuh. Istri dibebani tugas mencari nafkah. Maka bentuk keqawaman itu suami yang melaksanakannya. Kalau dia memberikan hartanya kepada istrinya, yaitu nafkah, istri harus taat kepada suami. Tapi kalau suami tatkala tidak qawam, ternyata tulang punggungnya adalah wanita, yaitu istrinya. Kadang-kadang wanita itu merendahkan kehormatannya karena merasa tidak diberi nafkah. Maka kalau kita punya anak perempuan, Bapak yang hadir di sini, pastikan yang ngelamar anak kita ini betul-betul qawam. Tidak harus kaya. Yang penting dia berani tanggung jawab, berani meletakkan bahunya untuk keluarganya. Tidak apa-apa kalau dia ngelamar masih pekerjaannya masih serabutan, tapi dia punya niat, saya siap menanggung kehidupan istri saya. Insya Allah istri jenengan anak jenengan akan mulia. Tapi kalau dilihat cuma hartanya, bukan keqawamannya. Qawam itu gak cuma harta, Pak. Dia bisa mendidik, mengayomi sebagai tempat bersandar. Istri bisa nyaman di situ. Kalau cuma hartanya yang dilihat, Fir'aun lebih kaya daripada menantu kita, Pak. Yang sering dibaca Ustaz Husain ya, Rabbi bani baitan fil jannah ya, wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumid dzalimin. Jadi Asiyah istrinya Fir'aun, tatkala disiksa oleh Fir'aun hampir meninggal itu, beliau tersenyum. Kemudian Aisyah tersenyum, Asiyah itu tersenyum, ditanya oleh Fir'aun, "Kenapa engkau tersenyum?" "Karena saya melihat surga. Rumahku di surga." Kemudian dia berdoa, Allahumma, ya Allah, selamatkanlah saya dari Fir'aun dan dari amal perbuatannya. Wa najini minal fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumid dzalimin. Ya Allah, selamatkanlah saya dari orang-orang yang zalim. Kalau cuma kaya, punya kedudukan, punya kekuasaan, Fir'aun lebih kaya daripada mantu kita. Nek cuma itu, putri jenengan remuk KDRT ya, remuk. Disiksa wae remuk. Tidak punya ayam, tidak punya apa?
ayem. Tapi yang penting yang datang kepada kita nanti yang ngelamar anak saya, anak jenengan ini, satu, pastikan dia soleh. Yang kedua, pastikan dia qawam. Ini ya, qawam, pastikan dia qawam. Kebalikannya, kalau jenengan punya anak laki-laki, nah ini juga Pak, anak laki-laki. Didik anak laki-laki kita menjadi anak yang qawam, ya. Supaya apa? Tatkala dia menikah lagi, dia bisa membangun keluarga yang kuat. Istrinya terayomi, istrinya terdidik, istrinya nyaman, dan dia bisa menjadi sandaran istrinya. Kalau yang melamar harus qawam, kalau anak kita juga harus qawam. Boleh mungkin anak kita ini. Kalau nggak qawam, Pak, nyusake bapake, Pak. Apa-apa sithik nelpon, kurang ini, kurang itu, ora kuat mandiri, ya ora kersa wong tuane. Wong tuane mesake meneh wis sepuh, jekon ngomong anake barang, wah iki ora kersa, Pak ya. Ora bentuk gak qawam ini. Dulu nyusahke wong tua sejak kecil, wis nikah jek ngerepotke, ya karena tidak qawam, ada qawam. Maka harus qawam, ini pastikan qawam. Semua harus qawam. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan. Walaupun materinya enggak tersampaikan, tapi ini sebagai nanti jangan kalau belajar Al-Qur'an cari tema besar. Temanya apa? Nanti jangan bisa memperdalam di situ, baru ada pelebaran. Karena Al-Qur'an itu satu surat dengan yang lainnya itu terhubung, Pak. Terhubung. Ini bentuk dari mukjizat. Monggo ada pertanyaan sebelum kami tutup? Nggih. Oh ya. Ya. Itu PR, Pak ya. PR. Insya Allah tidak bisa saya jawab hari ini. Karena saya juga perlu mencari referensi, Pak. Jadi PR, nggih. Selasa depan insyaallah nggih, Selasa depan. Nggih, kalau enggak ada kita akhiri nggih dengan doa kata majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di bulan Rajab, di bulan haram ini. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, amal kesolehan kita. Dan semoga di sisa hidup kita ini Allah Subhanahu wa taala berkahi dan kemudian Allah menutup mata kita dalam kondisi husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.